Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita bertemu pada saat ini. Kiranya apapun yang sedang kita alami, kita percaya bahwa perjumpaan kita siang ini boleh menguatkan kita sekalian. Saya tahu bahwa hari-hari yang kita lalui kadangkala tidak mudah, tapi penyertaan Tuhan itu tetap sempurna. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk saat ini, kalau kami boleh ada dan kami bersyukur, kiranya kami boleh bertemu dengan kebenaran yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita akan membuka di dalam 3 Yohanes 1 ayatnya yang ke-11. Sekali lagi dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Menarik Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sekali lagi bahwa firman Tuhan berkata, janganlah meniru yang jahat, tapi lakukanlah yang baik. Karena kalau melakukan baik, ia berasal dari Tuhan, dari Allah. Tapi kalau dia melakukan yang jahat, berarti dia tidak pernah melihat Allah. Wah, ayat ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bicara tentang meniru, saya ketika belajar dulu, ketika saya masih kuliah, dalam dunia pendidikan itu ada namanya fast learner, artinya pelajar cepat begitu ya. Atau yang dengan kata lain, gampang mencontoh atau gampang meniru. Itu biasanya terjadi pada anak-anak. Anak-anak walaupun tidak kita didik untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi kalau dia melihat lingkungannya atau melihat contoh di sekelilingnya melakukan hal itu berulang-ulang, maka akan terekam oleh pikiran dia dan dia menganggap itu pembenaran sepanjang itu tidak dibilang kalau itu baik atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu kali dulu ketika kami masih tinggal di asrama, kami tinggal saya waktu itu udah semester akhir, kami tinggal di asrama luar, artinya tidak di kampus. Ada asrama di beberapa rumah atau beberapa tempat disewa di salah satu perumahan di belakang STT kami, untuk kemudian saya tinggal di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika hari libur begitu, saya ingat sekali zaman-zaman itu televisi masih belum seperti sekarang. Ada beberapa tayangan-tayangan begitu ya Bapak Ibu Saudara yang kami suka tonton gitu karena ceritanya berseri begitu. Nah, setiap sore, bukan setiap sore, artinya setiap kali kami nonton begitu bersama teman-teman ketika hari libur, saya ingat banget kami nonton bersama anak daripada dosen kami yang usianya waktu itu sekitar 5 tahunan begitu. Lagi lucu-lucunya memang ini anak begitu ya. Nah, dia merekam dengan baik adegan dari serial tersebut begitu. Jadi diawali dengan opening seperti ini dan kemudian adegannya akan begini. Yang salah satunya adalah saya ingat banget adalah adegan ketika sang pemeran perempuan yang berperan sebagai istri itu menampar begitu ya, menampar suaminya dalam cerita itu ya, sebagai opening daripada serial tersebut. Nah, karena itu diputar setiap kali nonton, dia ikutan nonton. Satu kali Bapak Ibu Saudara, tanpa kami sadari sehingga membuat kami tertawa, adalah ketika mulai serial itu ditayangkan, kemudian opening mulai ya, tiba-tiba ketika menuju adegan itu dia berdiri dan kemudian langsung dia melakukan hal yang sama berbarengan dengan apa yang dilakukan oleh pemeran itu dalam opening serial tersebut. Jadi ketika di TV si pemeran wanita itu sedang menampar suaminya ya, dalam cerita itu, dalam serial itu, dia langsung berdiri juga langsung nampar mamahnya begitu ya. Yang namanya anak usia 5 tahun, antara kami tertawa, terbahak-bahak dan geli, dan kemudian antara juga kita jadi kaget begitu. Dan kemudian saya mendapat pelajaran bahwa memang anak-anak itu adalah peniru yang paling cepat untuk segala sesuatu. Selama sekali lagi itu dibilang tidak baik atau bukan, maka dia anggap itu benar, dia anggap itu baik, itu yang dia lakukan. Maka itu terkesan sekali dalam benak saya, dan kemudian ketika kami belajar tentang pendidikan anak, memang anak-anak adalah peniru yang paling cepat. Dan saya kira tidak saja anak-anak, bahkan sampai kita pun, sampai kita yang sudah dewasa begini sekalipun,
kita diingatkan oleh firman Tuhan. Gak heran kalau firman Tuhan mengingatkan kita bahwa janganlah meniru yang jahat. Sebab kita semua selalu punya kecenderungan untuk meniru atau melakukan sesuatu yang tidak baik, sekalipun kita tahu bahwa sebetulnya itu tidak baik begitu. Dengan prinsip atau dengan anggapan, kenapa orang lain juga lakukan, kenapa saya tidak lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menegaskan kepada kita sekarang bahwa jangan meniru yang jahat, tapi lakukan saja yang baik. Bagaimana ketika sekelilingmu semuanya jahat dan menekan engkau untuk supaya engkau melakukan hal yang sama, bukan hal yang sebaliknya, yaitu engkau harus berbuat baik. Saya tahu pergumulannya memang tidak mudah, tapi kita tetap akan minta kepada Tuhan, karena Tuhan bilang kalau engkau berbuat jahat, maka engkau tidak pernah mengenal Allah. Dianggap sebagai kita gak pernah kenal Tuhan, sekalipun mungkin kita ini anak Tuhan. Tapi kalau kita selalu melakukan hal yang baik, maka kita dikatakan firman Tuhan berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan hal ini supaya kita belajar. Lihatlah contoh Alkitab, Bapak Ibu, ada satu tokoh di sana, Timotius. Timotius itu bisa hidup menjadi seorang anak muda yang punya dedikasi yang luar biasa. Pelayanan yang dipuji oleh Rasul Paulus. Itu bukan karena Timotius memang hebat, tapi karena Timotius sudah belajar melihat contoh pola, yaitu dia melihat ibunya Eunike, dia melihat neneknya Lois yang memberi teladan hidup, bagaimana hidup yang baik di hadapan Tuhan. Maka itu menjadi sebuah patron, pola yang terukir dalam diri seorang Timotius. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua, kita sebagai siapapun, sebagai anak mudakah, sebagai sebagai anak-anak yang masih belajarkah, mari kita meniru gaya, meniru patron bukan yang jahat, tapi yang baik, supaya daripadanya kita, orang-orang akan melihat, oh, gaya hidup kita berbeda begitu, pola hidup kita berbeda, sebab memang kita bukan tidak mengenal Allah, kita adalah anak-anaknya Allah. Maka lakukanlah yang baik, jangan lakukan yang jahat. Sekalipun situasi membuat engkau, aduh enak yang ngomong, saya ada di situasi seperti itu. Bapak Ibu, saya yakin kalau kita punya niat yang sungguh, pasti sulit memang, tapi kita tahu kita dimampukan untuk melaluinya. Kita belajar pada saat ini, belajar teladan-teladan hidup yang baik yang perlu kita contoh. Teladan-teladan yang tidak baik jangan diambil dan jangan dibuat patron dengan alasan gak apa-apa orang lain juga lakukan, kenapa saya tidak. Jangan Bapak Ibu Saudara, bukan itu patokannya. Patokan kita firman Tuhan, teladan kita kebenaran firman Tuhan. Lihatlah Timotius sekali lagi, dia jadi hebat karena dia meniru Lois dan Eunike, nenek dan ibunya yang membagikan gaya hidup Tuhan dalam hidup mereka kepada Timotius yang muda, sehingga Timotius mendapat teladan yang dahsyat itu karena dia melihat ada orang-orang hebat yang sudah mendahulukan Tuhan dalam seluruh hidup mereka. Oleh sebab itu, mari sekali lagi apa yang firman Tuhan saat ini sampaikan boleh menjadi kekuatan buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, saya bacakan sekali lagi firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat. Sekali lagi, jangan meniru yang jahat. Tetapi firman Tuhan berkata, melainkan yang baik. Karena siapa berbuat baik, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Saya percaya bahwa kita sekalian saat ini, kita diminta Tuhan untuk melakukan hal yang baik saja. Tanggalkan hal yang jahat dan jangan pernah lihat hal yang jahat, sehingga itu akan mempengaruhi hidup kita. Kiranya kebenaran ini boleh menolong kita sekalian. Mari berikan teladan yang baik, bukan yang jahat. Dan jangan tiru yang jahat, tapi lakukanlah yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman yang mengingatkan kami untuk bagaimana kami harus berbuat baik, tidak meniru yang jahat. Tuhan, ampuni kami jika seringkali kami merasa bahwa semua orang melakukan, bahkan mungkin kami ada di antara orang-orang yang jahat itu. Tapi Tuhan, tolong mampukan kami untuk kami tetap keluar sebagai seorang pemenang yang tetap melakukan hal yang baik. Karena dengan mengenal dan berbuat hal yang baik, kami adalah anak-anak Allah. Ketika kami
melakukan hal yang sebaliknya. Tuhan berkata dalam firman-Mu saat ini, kami tidak pernah melihat Allah. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami sekali lagi. Dan biarlah hanya kebaikan yang boleh kami tebar kepada siapapun di sekeliling kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan saat ini. Berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun mereka berada, dalam situasi dan pergumulan, dalam pekerjaan dan tugas tanggung jawab masing-masing. Kami percaya kasih sayang, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati dan pikiran kami sekalian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.